Info terbaru P3K tahun 2021. Nah, penerimaan calon ASN tahun 2021 sudah mulai terasa. Dan setelah beberapa waktu yang lalu, sekolah kedinasan sudah mulai dibuka pendaftarannya, bahkan kini sudah ditutup. Kita kini tinggal menunggu kapan pembukaan pendaftaran untuk P3K dan juga CPNS. Nah, pada tahun ini, pendaftaran calon ASN hanya bisa dilakukan melalui satu portal saja, yaitu di sscasn.go.id. Silakan teman-teman catat websitenya. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bapak Bima Arya Wibisana, telah memastikan bahwa portal ini akan memudahkan peserta calon ASN untuk melakukan proses pendaftaran, di mana pada portal ini telah terintegrasi dengan data NIK Dukcapil, kemudian data Dapodik dari Kemendikbud, kemudian data STR dari Kementerian Kesehatan, dan juga data ijazah dan juga akreditasi perguruan tinggi di Kementerian Ristekdikti. Selain informasi tersebut, ada beberapa informasi yang harus teman-teman ketahui. Apa saja itu? Simak sampai selesai. Yang pertama, dilansir dari website liputan6.com, peserta calon ASN, baik itu P3K maupun juga CPNS, tidak perlu lagi mengunggah sejumlah dokumen. Sebut saja misalnya KTP, kemudian ijazah, STR, dan sebagainya. Peserta dapat mengakses seluruh informasi terkait informasi yang dibuka oleh pemerintah, cukup melalui portal SSCASN saja. Nah, kalau kita kilas balik pada CPNS tahun 2018 maupun juga 2019 yang kemarin, pasti teman-teman pada yang ingat, teman-teman pasti mengunggah KTP, KK, ijazah, transkrip nilai, STR, dan juga beberapa dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi masing-masing. Nah, dokumen tersebut harus teman-teman unggah ke dalam portal ESCASN itu pada tahun 2018 dan 2019 yang kemarin. Nah, sedangkan pada CPNS dan P3K tahun ini tampaknya akan berbeda karena ada peningkatan kualitas, peningkatan fitur di dalam portal ESCASN, di mana teman-teman tidak perlu mengunggah dokumen-dokumen tersebut. Nah, oleh karena portal ESCASN ini sudah terintegrasi dengan data ijazah dan juga data akreditasi kampus kita di Kementerian Ristekdikti, maka kemungkinan teman-teman tidak akan perlu repot-repot mencari surat keterangan akreditasi seperti tahun-tahun kemarin. Saya yakin teman-teman pasti kemarin ada yang sampai repot-repot harus ke kampus mencari surat keterangan akreditasi jurusan dan juga akreditasi kampus. Nah, pada penerimaan ASN tahun ini, baik P3K maupun CPNS, kemungkinan kita tidak perlu lagi mengupload surat keterangan tersebut karena sudah terintegrasi dengan portal SSCASN. Dan selain itu, dengan terkoneksinya, dengan terintegrasinya data Dapodik dan juga data NUPTK dari Kemendikbud dengan portal SSCASN ini, maka secara otomatis data-data peserta yang bisa ikut, yang boleh ikut pada tes P3K juga otomatis sudah terdaftar di data SSCASN. Nah, dengan demikian, maka apabila ada peserta yang tidak terdaftar di Dapodik dan juga ingin mendaftar di P3K, otomatis tidak akan memenuhi syarat, kecuali bagi mereka yang sudah memiliki sertifikat pendidik, yang sudah PPG tetapi belum mengajar. Begitu juga dengan pendaftar untuk formasi yang membutuhkan, yang mewajibkan STR, misalnya perawat dan juga bidan. Nah, apabila teman-teman belum memiliki STR dan mencoba mendaftar di formasi tersebut, maka otomatis teman-teman akan tidak memenuhi syarat, karena nama teman-teman akan terindikasi belum memiliki STR. Ya, karena itu tadi, portal ini sudah terintegrasi dengan data STR dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua adalah peserta tidak perlu melihat di website instansi masing-masing untuk melihat rincian jumlah formasi. Nah, kalau pada tahun 2018 dan 2019 kemarin, kita harus membuka website instansi yang kita lamar untuk bisa mengetahui rincian jumlah formasi yang ada. Misalkan saya tahun 2018 kemarin saya mendaftar formasi guru SD di Pemkab Kudus, di Kabupaten Kudus. Nah, untuk melihat rincian formasi, baik itu jumlah formasinya maupun juga lokasi penempatannya, saya harus melihat di website Pemda Kudus dan tidak bisa melihat di portal ESCASN. Nah, untuk tahun ini menurut Bapak Bima Arya Wibisana, hal itu sudah bisa dilakukan hanya dengan melalui portal SSCASN. Jadi dengan cukup membuka
SSC ASN, teman-teman sudah bisa melihat rincian formasi yang ada, baik itu jumlahnya maupun juga penempatannya. Yang ketiga adalah adanya face recognition. Ini adalah sebuah fitur yang mana fitur ini bisa mengantisipasi kecurangan joki. Nah, jadi fitur ini bisa mengidentifikasi apakah peserta yang mengerjakan tes itu adalah benar-benar orang yang bersangkutan atau justru malah menggunakan jasa joki. Nah, ini dilakukan karena pada tahun-tahun kemarin itu ada beberapa oknum yang tertangkap mereka menggunakan jasa joki untuk mengerjakan tes CPNS. Nah, tahun ini hal itu sudah diantisipasi dengan menggunakan fasilitas atau fitur face recognition. Nah, jadi buat teman-teman jangan sekali-kali menggunakan jasa joki karena itu akan sangat fatal. Fatalnya bagaimana? Apabila teman-teman ketahuan menggunakan jasa joki, maka resiko terburuknya adalah nama teman-teman akan di blacklist selamanya dari BKN. Itu artinya teman-teman tidak bisa mengikuti seleksi CPNS maupun P3K untuk selamanya. Rugi. Yang keempat adalah live score melalui akun YouTube BKN. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengikuti tes di 2018 maupun 2019 pasti ingat, di luar ruangan tes itu ada sebuah monitor yang mana monitor itu menampilkan perolehan skor secara langsung dari ruang yang digunakan untuk tes. Nah, untuk tahun ini baik itu untuk P3K maupun CPNS, hal itu tidak bisa lagi dilakukan, tetapi digantikan dengan live score melalui akun YouTube BKN. Karena apa? Karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi jika panitia menyediakan monitor di depan ruang tes itu akan menimbulkan kerumunan. Nah, sebagai gantinya kita bisa melihat live score perolehan skor secara langsung melalui akun YouTube BKN. Dan hal ini sebenarnya sudah dilakukan pada tes SKB tahun 2019 kemarin, di mana pada saat itu sudah memasuki masa pandemi COVID-19, dan sebagai ganti dari live score yang dipasang di monitor di depan ruangan, panitia saat itu sudah menggunakan akun YouTube BKN untuk menampilkan perolehan skor secara langsung dari peserta tes SKB. Oke, demikian tadi informasi yang bisa saya berikan, dan informasi ini saya peroleh dari dari liputan6.com. Dan semoga informasi ini memberikan manfaat bagi teman-teman semua, baik itu pejuang P3K maupun juga pejuang CPNS. Yakinlah bahwa ASN kini beda, semuanya sekarang serba transparan, serba terbuka, dan semuanya serba objektif. Jadi peluang lulus ada di tangan teman-teman sendiri.